Jihan tidak ke kamar anak-anak. Ia justru bersembunyi di sudut ruangan lantai atas rumahnya. Di sana ia menangis pilu. Tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya ia bekap dengan telapak tangannya. Ia merasa takdir sedang mempermainkan dirinya. Mempertemukan kembali dengan Danu membuat luka lama 5 tahun lalu kembali menyeruak. Dan kini, Danu seolah-olah ingin kembali mengusik kehidupannya. Setelah apa yang dia lakukan di masa lalu sudah cukup membuat hidup Jihan hancur. Tanpa Jihan sadari si sulung Raisa melihat umanya sedang menangis. Hati Raisa ikut merasa ngilu. Rasanya, hatinya begitu terasa sakit jika melihat umanya menangis. Dia tahu bagaimana perjuangan umanya hingga ada di titik sekarang ini. Penuh dengan drama dan lika-liku. Dengan hati-hati Raisa mencoba untuk mendekati umanya, berusaha untuk memberikan ketenangan. Raisa langsung memeluk Jihan dari belakang. Sontak membuat Jihan terperanjat kaget. Jihan langsung membalikkan tubuhnya dan ia kaget ternyata si sulung Raisa yang memeluknya. Jihan segera menyeka air matanya. Anaknya tidak boleh melihat dia menangis. Namun sayangnya Raisa sudah melihatnya. Kenapa Uma menangis? Apakah ada yang menyakiti Uma? Bilang, Uma, biar Raisa beri dia hukuman. Petik 2. Jihan tersenyum seraya mengelus kepala Raisa. Siapa yang nangis? Mata Uma kelilipan jadinya berair dan merah. Petik 2. Raisa memang belum memahami urusan orang dewasa. Namun sudah jelas jika saat ini umanya sedang dalam keadaan bersedih padahal ia tidak menyukai umanya bersedih. Ia selalu berusaha untuk menghindari sesuatu yang sekiranya bisa membuat umanya menangis. Lalu sekarang, siapa yang sudah berani membuat umanya menangis? Apa ayah yang membuat Uma menangis? Tebak Raisa dan Jihan langsung membeku. Bukan, sungguh Uma bukan menangis. Mata Uma beneran kelilipan. Coba deh Raisa lihat. Kelilipan apa sebenarnya mata Uma? Petik 2. Jihan berjongkok seraya mendekatkan matanya ke arah Raisa. Namun yang terjadi Raisa justru memeluk Jihan lagi. Jangan pernah menangis, Uma. Raisa paling tinggi suka jika melihat Uma menangis. Raisa sayang Uma. Petik 2. Dalam pelukan itu Jihan menangis tanpa suara. Lagi-lagi dirinya harus menyaksikan kedewasaan anak sulungnya ini. Uma gak nangis. Kok? Jihan berkata seraya mendongakkan wajahnya agar air matanya tidak luruh lagi. Coba Raisa lihat. Deh. Uma gak nangis. Petik 2. Raisa mengurai pelukannya. Ia menatap wajah sang Uma yang tengah berpura-pura tersenyum. Keesokan paginya, Danu kembali datang ke rumah Jihan. Ia bermaksud untuk mengantar kedua anaknya untuk sekolah. Namun sayangnya saat dirinya datang ia sudah disuguhkan oleh pemandangan yang membuat matanya sakit. Di mana ia melihat Mario sudah ada di sana tengah mengobrol dengan Jihan. Tak lama datang Raisa dan Reno yang langsung bergelayut manja di tangan Mario. Danu merasa kalah cepat dengan tindakan Mario. Kini Danu yakin jika Mario benar-benar serius dengan Jihan. Kurang ajar, kenapa aku selalu kalah selangkah dengannya? Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama anak-anakku akan semakin dekat dengannya dan denganku akan semakin menjauh. Danu bergumam seraya tatapan matanya tidak mau berpaling dari interaksi mereka berempat. Karena suasana hatinya sedang tidak baik saja. Danu memutuskan untuk tidak jadi menemui anak-anaknya. Ia lebih memilih pergi ke hotel miliknya yang tengah dibangun. Dalam perjalanan ke hotelnya, kedua handphone Danu berdering. Ini sukses membuat Danu berdecak kesal. Karena kedua istrinya menelepon di waktu yang tidak pas. Karena tidak mungkin mengangkat kedua panggilan itu secara bersamaan. Danu memilih mengangkat telepon dari istri barunya. Halo, sayang, ada apa? Baru juga Mas pergi masa udah kangen aja. Ujar Danu kepada seorang wanita yang ada di balik telepon yang tidak lain adalah istri mudanya.
Sekarang aku di kantormu, tapi kamu gak ada. Mas di mana? Petik 2 kurung siku tutup. Mas masih di jalan. Tadi ada urusan sebentar. Petik 2. Oh, kalau gitu cepat kembali. Ya, aku bawain kamu sarapan. Tadi kan gak sempat sarapan. Petik 2 kurung siku tutup. Iya, tunggu. Sebentar lagi Mas sampai. Petik 2. Hati-hati, Mas. Jangan ngebut. Love you. Petik 2 kurung siku tutup. Love you too. Petik 2. Danu langsung mematikan sambungan telepon. Setelah itu giliran dirinya menghubungi Firna. Belum juga ia mengangkat telepon. Istri tertuanya sudah menelepon terlebih dahulu. Halo, petik 2. Mas kemana aja? Kenapa teleponnya baru diangkat? Keluh manja Firna. Sorry, handphonenya Mas silent. Tadi habis ada pertemuan dengan orang penting. Bohong Danu. Pantesan aja. Oh iya Mas. Kapan pulang? Sudah 1 minggu lo di luar kota terus. Kangen. Petik 2 kurung siku tutup. Sabar. Ya, Mas juga maunya cepat. Cepat pulang. Tapi mau gimana lagi? Petik 2. Iya, sih. Kalau gitu gimana kalau aku susul kamu aja, Mas? Petik 2 kurung siku tutup. Jangan. Petik 2. Kenapa jangan? Petik 2 kurung siku tutup. Kalau kamu kesini yang handle hotel di sana, siapa? Petik 2. Firna mendengus. Apa yang dikatakan suaminya memang benar. Ya udah. Deh, iya. Tapi cepat pulang. Ya. Petik 2 kurung siku tutup. Iya, sayang. Udah dulu. Ya, Mas mau kerja dulu. Bye. Petik 2. Semangat kerjanya. Ya. Petik 2 kurung siku tutup. Seperti biasa Danu yang selalu mengakhiri panggilan. Ia terlihat bernapas lega karena telah menipu 2 orang wanita. Danu lalu mencopot earphone yang tadi ia gunakan saat menelepon. Tanpa Danu tahu, Firna berencana untuk memberi kejutan untuk Danu. Ia akan menyusul Danu meskipun Danu melarangnya. Sebab Firna memiliki berita bahagia yang harus segera dia katakan.